Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ini jelas tidak nih semuanya? Jelas, jelas, alhamdulillah. Jelas, suara jelas, gambar jelas. Alhamdulillah jelas. Ya, alhamdulillah bisa dihitung ubannya ini. Gambarnya. Background juga. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha menyaksikan. Allah mengetahui segala yang terjadi, dan segala yang terjadi hanya terjadi dengan izinnya. Tidak ada nikmat yang bisa datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kita juga kecuali dengan izin Allah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh ajaib, menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik. Jadi mau wabah, mau tidak wabah, mau untung, mau rugi, mau lapang, mau sempit, mau sehat, mau sakit, semuanya baik. Ya, kalau benar menyikapinya. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang beriman. Jadi wabah ini azab bagi orang yang dikehendaki Allah dan rahmat bagi orang yang beriman. Dalil mah saya kira udah hafal ya, bahwa kalau diberi nikmat kita bersyukur jadi kebaikan. Jadi kalau kita ingin kebaikan itu bukan datang dari uang, bukan datang dari rezeki, dari karunia. Kebaikan itu datang dari syukur. Diberi rumah, harta, gelar, pangkat, jabatan, apapun yang ada, ya itu belum jadi kebaikan kecuali kita bersyukur. Syarat syukur itu yang pertama hati. Yakin bahwa semua nikmat ini milik Allah, semua nikmat ini dari Allah. Makin yakin, makin termasuk syukur. Karena ada orang yang tidak yakin bahwa semua yang ada itu milik Allah dan tidak yakin bahwa yang datang kepadanya dari Allah. Yang kedua, lisan, afdalu doa, alhamdulillah. Orang yang syukur itu lisannya itu selalu basah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala keadaan, alhamdulillah. Dalam senang, alhamdulillah. Dalam susah, alhamdulillah. Dalam mudah, alhamdulillah. Karena dalam segala urusan itu pasti ada karunia Allah. Maaf, paket datang. Alhamdulillah. Begitulah sekarang ya. Serba paket. Yang ketiga adalah asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang bersyukur kepada Allah tuh syarat ketiganya adalah berterima kasih. Kita jadi kepada yang jadi jalan. Kita jadi orang Allah yang menghendaki. Tapi orang tua kita jadi jalan, kita terwujud di hidup ini, maka berbuat baik, berbakti ke orang tua adalah syukur nikmat. Kita dapat ilmu dari guru, kita menghormati guru, kita berkhidmat ke guru, itu syukur nikmat. Karena kita membalas kebaikan guru, mendoakan, menyayangi keluarga, keturunannya, itu bagian dari syukur. Dan itu akan menambah lagi nikmat yang lainnya. Kita dapat gaji dari perusahaan, berterima kasih kepada perusahaan, itu juga syukur. Nikmat yang sangat besar memang adalah nikmat iman. Pertama nikmat penciptaan, dan yang kedua nikmat iman. Kalau kita benar-benar syukur kepada yang bisa menjadi jalan kita bertauhid, itu nambah nanti nikmatnya. Bersyukur ke orang tua, luar biasa jadi jalan terlahirnya. Dan juga sangat berterima kasih kepada guru-guru, terutama guru yang membantu bisa bertauhid. Karena tauhid inilah yang membuat kehidupan takdir penciptaan ini bisa jadi bekal ke akhirat nanti. Tanpa tauhid akan musyrik. Kalau udah musyrik berarti tidak selamat pulang ke akhirat. Walaupun kita di dunia ini diciptakan.
Yang ketiga adalah berterima kasih. Yang keempat adalah gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Kita punya kening pakai banyak sujud, itu syukur. Punya mata pakai banyak baca Quran. Punya tangan pakai banyak menolong. Punya kemampuan pakai banyak berbuat. Dan sebentar, kucing mau kabur. Sebentar ya. Pus. Tenang sayang. Boleh kabur sih, Bu. Ini kucingnya. Wow. Aduh, maaf ya. Sini keluar, masuk dulu. Ginilah deh. Maaf ya, halo. Teruskan. Pada kemana nih? Hilang. Masih ada nggak orang Aring? Masih. Oh. Ada. Supaya fokus ke semua. Barusan kucing gimana kucing? Singa itu, Ya oke, ya. Di mana tadi ya? Jadi kita harus berkucing, bersyukur, kening, pakai banyak sujud syukur. Apalagi kan kalau kita ingin tahu derajat kedekatan kita dengan Allah tuh bisa dilihat dari kenikmatan bersujud. Kalau orang yang malas sujud itu jauh dari Allah. Karena makin sering sujud berarti makin sering dekat dengan Allah. Makin lama sujudnya, makin enak sujudnya, makin serius itu ke Allahnya. Orang-orang yang tidak bersyukur tidak mau sujud, susah, sujud itu berat dan seperti yang kejedot kalaupun sujud. Mulut yang bersyukur itu pasti banyak menyebut nama Allah, karena mulut ini diciptakan untuk faliyakul khairon auliyasmut, berkata baik atau benar. Jadi kalau kita ingin tahu berapa banyak mulut ini bersyukur, sering tidak kita menyebut nama Allah, asma Allah, ayat Allah, doa kepada Allah. Jadi apapun yang Allah berikan, gunakan mendekat ke Allah itu syukur. Punya rumah, pakai banyak sholat sunnah. Sekarang ini pakai banyak ngaji, pakai banyak hal-hal yang manfaat, itu syukur. Punya uang, pakai banyak ngasih makan orang lapar, nolong orang yang dalam kesusahan, melunasi hutang orang. Makin banyak rezeki kita manfaat, makin syukur. Demikianlah punya anak, didik anak supaya dekat dengan Allah, itu syukur. Punya perusahaan, bagaimana karyawan semua jadi dekat dengan Allah, itu syukur. Kalau perkara rezeki mah Allah yang ngatur ya, tapi perkara karyawan serius mendekat ke Allah, itu kuncinya. Punya kesehatan, sehat dipakai taat, itu syukur. Dan yang kelima, at-tahadus binikmah. Menceritakan, menampakkan nikmat, itu boleh. Jadi sangat boleh, ya. Punya rumah nyaman, gak apa-apa, tidak apa-apa, itu kan milik Allah. Tapi bagaimana orang melihat rumah kita jadi ingat ke Allah. Punya mobil layak, bagus, gak apa-apa, memang. Tapi bagaimana kalau kita punya mobil, apa membuat kita jadi dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Kalau orang lihat mobil kita liatin mobil, pakai mobil, inginnya orang lihat ini mobil saya atau ini mobil Allah. Ada orang yang sibuk, ingin ini mobil saya, ini rumah saya, itu tanah saya, ini aset saya. Nah, dia tunjukkan ke orang untuk ngangkat dirinya, namanya riya. Tapi kalau kita ada kendaraannya pakai normal ya enggak, karena itu adalah titipan Allah. Wah, rumahnya bagus, alhamdulillah, semuanya milik Allah. Titipan Allah, mudah-mudahan jadi tambah dekat dengan Allah. Ya gitulah. Jadi syukur itu adalah menjadikan setiap karunia mendekat ke Allah, termasuk ketika ditampakkan karunia itu dengan niat agar orang tahu ini milik Allah, sehingga kalau orang ingin juga mintanya ke Allah. Itu bab pertama tentang syukur. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti bab kedua tentang sabar. Ayo kita kapling-kapling kalau manteng terus. Silahkan Pak Zulfikar. Di TV ya.
Silakan Pak Zulfikar dan Ayo. Pak Arifin, sudah dibuka aksesnya yang sudah ngacung pertama. Ya, masuk. Silakan Pak Zulfikar, aktifkan mic-nya. Mikrofonnya diaktifin Pak Jul. Saya sambil lihat ini pertanyaan di sini. Di chat banyak pertanyaannya, banyak ini yang udah menyapa. Di chat. Atau mau panelis dulu, mau bicara silahkan dinyalakan. Bicara dulu aja, silakan. Kita giliran nanti Mas supaya Agus, hidup. saya panelis nanya, Mas Zandi. Yang sudah jadi panelis silahkan dibuka mic-nya. Yang mau bertanya, diskusi silahkan angkat tangan atau raise hand. Alhamdulillah sampai dengan sekarang saya menyimak dulu, Pak. Siap. Nggak ada yang mau nanya tentang syukuran? Enggak. Nanti tentang sabar. Ya, hidup cuma 4 kejadian. Diberi nikmat, kuncinya syukur. Diberi ujian, kuncinya sabar. Kalau kita berbuat, kuncinya ikhlas. Kalau berbuat salah, kuncinya tobat. Cuma 4 ini. Ada lagi yang lain. Di dunia ini dari kita 2, dari Allah 2. Dari Allah tuh memberikan karunia. Kalau bisa syukur, naik. Lulus dia. Diberi ujian, kalau dia sabar, naik. Kalau kita berbuat, bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas. Kalau ikhlas, bahagia. Kalau tidak ikhlas, sengsara. Kita tergelincir berbuat dosa kan kita bukan malaikat. Segera tobat atau tidak. Kalau segera tobat, naik derajat. Kalau tidak mau tobat, sengsara. Nggak terlalu rumit sih hadirin. Yang rumit itu prakteknya. Teorinya gampang. Ya silakan. Tentang syukur. Cak Endro, ayo silakan Cak Endro. Ada yang bertanya, Cak Endro, Pak Himawan, Mbak Ana mana monitor? Nggak ada yang mau nanya. Ini Ya, kita kan ya sudah supaya ngacung, nggak udah dibuka kelihatan ya. seperti di TV atau di Facebook. Ini kita ngobrol sekarang. Diberi kesempatan bertanya. Sudah dibuka, silahkan. Bapak Ibu yang atendis yang mau bertanya bisa raise hand ya. Insya Allah nanti kita buka Pak ya. Arifin sudah dibuka, Pak Zulfikar sudah dibuka, silahkan kalau mau diskusi dibuka. Mic-nya dinyalakan. Ustadz Mulyadi, apa kabar? Selamat bergabung. Ada yang bertanya dari chat nih, dari Ya. Pak Ron. Assalamualaikum AA, bagaimana caranya syukur benar-benar untuk Allah dan menghilangkan sifat ria? Dari Pak Ronur. Ya, memang penyakit kita kan selalu ingin dihargai. Tergantung ingin dihargai siapa. Kalau ingin dipuji dan dihargai orang, ya orang yang muji menghargai juga nggak pada punya apa-apa. Mereka juga nggak punya apa-apa. Cuman makhluk aja yang hidup dikasih topeng, paling cuman ngomong-ngomong gitu, gak ada apa-apanya. Tidak mengangkat derajat, bahkan bisa menjatuhkan derajat kita kalau kitanya kemakan oleh pujian orang. Nah, jadi pikir aja apa sih enaknya dipuji orang, nafsu aja yang enak. Aslinya kan gak ada yang cocok. Tapi kalau ingin dipuji Allah, wah ini dia hidup bekal bahagia, enak, adem, nggak pusing, nggak riweuh, nggak ribet. Tapi kalau sudah pengen dipuji orang, ingin dihargai orang, ya pasti capek ini tuh. Dan tidak pernah tenang. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin dibalas budi, pasti banyak luka di hati itu. Tapi kalau hanya ingin dilihat Allah, dipuji Allah, diterima Allah, diridhoi Allah, ya sudah selesai, enak. Jadi menderita tuh pasti itu berharap dari makhluk. Bahagia tuh berharap hanya dari Allah. Ya. Silahkan Bapak Ibu yang mau diskusi, acungkan tangan atau raise hand, ada di bagian bawah layar HP-nya atau monitornya. Silahkan Ayo, manfaatkan tentang syukur. Pak Hirmawan, Pak Mulyadi, silakan Ustaz. Silahkan Bu Seli. Bu Seli silahkan mic-nya diaktifkan. Ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Nur Sasiwi. AA, kalau teorinya kan
gampang tapi prakteknya susah. Bagaimana caranya mengingatkan teman yang berbuat baik tapi dia ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain? Ya, nggak apa-apa lah, dia pengen diperlihatkan orang lain, siapa tahu yang sembunyi-sembunyinya lebih banyak. Kan boleh, kita beramal diketahui orang boleh, kalau amalan sunat boleh. Amalan wajib apalagi. Misalkan, wah dia sedekahnya misalkan 2 miliar, diketahui orang, maaf ya kalau saya begini kan ada yang lewat. Oh itu diketahui orang, alhamdulillah nggak apa-apa. Siapa tahu sembunyi-sembunyinya 5 miliar, 10 miliar. Kita tidak boleh suudon dulu, ya. Dah lah, mending gitu aja, karena susah ngasih taunya. Ini tangan kanan, tangan kiri saya nih. Kanan. Hah? Tangan kanan. Kelihatannya tangan kanan, tangan kiri di sana. Kanan. Lawan kita seperti berhadapan. Oh iya, iya. Silakan Bu Seli. Bu Seli silakan sebelum saya bacakan pertanyaan yang lain. Yang lain juga boleh mengacungkan tangan atau resen. Syukur Lokasi dulu, resennya syukur di paling dulu, bawah. Silakan Mas Klik. Mas Agus tuh angkat tangan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga A selalu diberi kesehatan. Ini saya mau nanya. Biasanya kalau kita itu mau meraih sesuatu, itu beribadahnya sangat rajin. Sholat tahajud, sholat sunnahnya, ngaji, dan sebagainya. Nah, setelah nanti apa yang diminta, diijabah dan dikabul sama Allah, ibadah itu akhirnya menjadi berkurang. Gimana caranya biar kita bisa istiqomah untuk selalu apa yang seperti sebelum dikabulkan? Berarti siap-siap hidupnya bakal banyak kebutuhan ya. Harusnya begini. Jadi harusnya kalau lagi ingin sesuatu kan kita mendekat ke Allah itu dengan kesabaran. Kalau udah dapat sesuatu lebih mendekat ke Allah lagi dengan rasa syukur. Nah kalau itu yang terjadi biasanya nanti Allah akan terus memudahkan kita ketemu dengan karunia-karunia karena syukur kita. Tapi kalau kita hanya senang waktu susahnya dekat ke Allah dan ketika diberi jadi lapang nanti jadi banyak susahnya dalam hidup ini. Kalau dengan susah jadi dekat dengan Allah, diberi lapang jadi kurang dekat. Nanti bakal banyak susah, karena yang paling penting itu adalah dekatnya dengan Allah. Jadi Rasulullah SAW kan sampai bengkak kakinya ketika tahajud. Kenapa Rasulullah engkau pada sudah dijamin surga? Nah Rasulullah kan menjawab, tak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi salah satu ciri orang yang ahli syukur itu memang ibadahnya kuat sekali dalam kelapangannya. Kayak sekarang dalam kemudahan tuh panteng kuat ibadahnya tuh tahajud, zikirnya. Nanti yang bakal datang terus itu adalah karunia. Karena karunia udah bikin dekat, maka Allah terus saja nanti ngasih karunia. Karena yang paling penting kan jadi dekatnya dengan Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Haji sudah niat, sudah daftar, tapi nggak bisa berangkat, ya nggak apa-apa. Karena memang memberangkatkan haji kan Allah. Dan mabrur itu kan tidak harus selalu langsung berangkat. Kalau menunda, ingin tahu ridho nggak kita menghadapi semua ini. Kalau kita ngedumel, rewel, ya berarti nggak dapat apa-apa. Terima aja, mengalir hidupnya, ya nggak usah rewel, ribet. Ingat kan 5 kiat, 1 siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok. 2 kalau sudah terjadi ridho. 3 jangan mempersulit diri. 4 evaluasi diri, apa nih Allah kehendaki. 5 cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ya, Ustadz Mulyadi udah gabung kah? Sudah, Sudah, Oke. Mbak Dewi bacain lagi dari buku. Ya, izin membacakan lagi. Salam dari Ibu Karina. Saya mau tanya, saya seorang pengusaha memiliki tim sekitar 60 orang.
Dengan kondisi sekarang, kemungkinan besar saya harus mengambil keputusan untuk memotong THR dan gaji. Kira-kira bagaimana sebagai pimpinan saya harus bersikap dan bijak menyikapi kondisi saat ini? Ya, yang bagus itu adalah kita lihat tabungan. Tabungan kita berlimpah enggak, lalu ingat ke karyawan. Berapa banyak karyawan ini dengan gaji yang dipotong bisa nggak bertahan hidup. Jadi memang idealnya sih sekarang waktunya mantap makan tabungan. Ya, tidak hanya kita, tapi juga karyawan yang sudah berjuang memberikan untung. Nah sekarang susah. Ya mungkin tidak usah semua ke tabungan, tapi buatlah mereka bertahan 3 bulan, 4 bulan. Ya, jangan dipotong gajinya. Kalau bisa mah tabungan kita yang dipotong supaya mereka tetap bisa menjalani. Nah kecuali kalau sudah tidak ada tabungan sama sekali, karena tabungan kita yang numpuk juga kan dengan syariatnya perjuangan teman-teman itu. Nah sekarang mereka tidak punya tabungan, lalu gaji dipotong atau dari mana? Tapi kalau tabungan kita ada ya subsidi lah. Kalau bisa begitu bagus. Kalau tidak ada banyaklah tobat ya. Baik, nuhun A. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Susi. AA, bagaimana caranya hati tetap bisa bersyukur saat kondisi sedang susah dan ujian sedang berat? Sebetulnya ujian itu pasti lebih sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Seperti ada yang sakit gigi. Sebetulnya sakit gigi ini sedikit dibanding dengan yang tidak sakitnya. Nah, kemarin ada bapak-bapak orang tua murid juga, aduh, berat katanya, saya hampir tidak sanggup. Bapak masih sehat-sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat-sehat, alhamdulillah. Itu karunia besar, Pak. Bapak masih makan-makan, masih ada cadangan makan, masih ada tabungan, masih. Oh, itu kurang apa? Ya enggak? Tapi oh, gimana ini, saya tidak tahu berapa lama wabah seperti ini, nanti saya nggak ada penghasilan, aset saya habis. Kan belum, masih ada semuanya juga. Yang masih ada rumah berteduh, masih bisa makan, wah masih bisa berkedip, masih bisa napas, masih bisa berjalan. Aduh, banyak sekali yang bisa kita nikmati, syukuri. Daripada baca WA terus, ngitung orang meninggal, dan tidak ngerubah apa-apa. Banyak, atuh bisa nafas aja syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali yang bisa disyukuri ya. Ustadz Mulyadi, tolong isi dulu sebentar ya. Baik, Kita mau nengok ruangan tertentu. Ya. Bu Ira Puspa ya tadi. Ya, Bu Silakan ya, sebentar. Harus ambil sesuatu. Siap Pak, siap. Silakan Bu Ira, mic-nya di... Ustadz Mulyadi, jamaah. Ustadz mau tanya, Ustadz Mul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak amat aku mama terpencet. Halo, terdengar suara saya? Dengeran, Ustadz. Sok, Pak Endro, Mas Endro, Cak Endro, silakan. Pak Endro sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz sehat. Ustadz, Alhamdulillah. Ustadz. Ya, Ya kalau bersyukur bagi yang memang mereka berkecukupan, insya Allah tidak ada masalah Ustadz. ya. Tapi bagaimana di kondisi hari ini yang mungkin banyak saudara-saudara kita harus ikhtiar keluar, mereka harus ke jalan mencari nafkah. Nah, itu gimana cara bersyukurnya Ustadz? Kan berat. Ya kalau tadi secara teori AA sih ya mungkin. Oh, mama iya tuh. Halo? Halo? Ya, belum selesai Pak Bagaimana tadi. cara bersyukurnya Ustadz? Baik. Ya. Jadi ada hadis Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, di Kitab Bulughul Maram itu nomor 2 di bab adab atau bab akhlak. Rasul bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum. Bahwa azdaru Allah." Lihatlah, ya, sabda Rasul, lihatlah kepada apa yang ada di bawah kalian dan jangan lihat kepada yang di atas kalian. Kalau lihat kepada yang di atas, maka akan menghilangkan nikmat Allah. Jadi mungkin
hartanya tidak banyak, pencari uang harus tiap hari karena tidak ada penghasilan bulanan tetap, tapi dia masih bisa keluar, dia masih bisa bekerja di siang hari itu, dia masih sehat, dia masih bisa beraktivitas, maka itu harus disyukuri. Jadi caranya, kata Rasul, lihat yang lebih rendah. Kalau masih punya motor, masih bersyukur, karena orang mah baru punya sepeda. Yang punya sepeda masih bersyukur, karena orang lain sepeda juga nggak punya. Jadi caranya tetap bisa bersyukur kalau kita melihat kepada yang lebih rendah dari kita, yang lebih bawah dari kita. Ya, termasuk tadi, kalau dia tidak sebanyak hartanya yang lain, tapi dia masih bisa beraktivitas, masih sehat, itu yang harus disyukuri. Jadi masih banyak peluang yang disyukuri, tidak hanya dari bentuk sisi harta atau uang. Itu kurang lebih. Siapa aja nih belum absen? Aduh maaf saya agak telat. Bapak Pak Haji Agus sehat Pak? Pak Ketua? Alhamdulillah Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah Ustadz Nur. Assalamualaikum. Salam, aduh. Kapan nih ke Bandung nih? Belum ini ya? Belum masuk sekolahnya. Benar. Iya. Kemarin ada acara ke pondok, akhirnya jadi ketunda akhirnya. Iya, iya. Alhamdulillah. Ada Pak Himawan, Pak Zulfikar, ini 2009 ya? 2019. Oh, 19. 2000 ya, 2019. Oh, Alhamdulillah. gimana? Ustaz Mulyadi. Ya, sehat Pak. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Dilanjutkan lah, Bangga. Udahlah, sekarang mah bangun tidur, mata lihat, alhamdulillah saya bisa melihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, tarik nafas, alhamdulillah, pegang kasur, ya Allah, alhamdulillah, saya di kasur. Ingat yang di Palestina di pengungsi, aduh ya Allah. Kemudian alhamdulillah lihat atap masih bisa berteduh. Dengar suara ayam, suara adzan. Alhamdulillah, telinga saya alhamdulillah ya Allah, saya bisa duduk. Pas berdiri, ya Rob, terima kasih saya masih bisa jalan ke kamar mandi. Ya Allah, terima kasih kamar mandinya segini dekatnya. Alhamdulillah. Ada toiletnya, alhamdulillah. Berapa banyak yang harus ke sungai, berapa banyak yang harus ke kebun malam-malam. Alhamdulillah ada air, alhamdulillah ada sabun, ada sikat gigi, ada odol, ada sampo, ada anduk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keluar lihat lemari pakaian, ya Allah, alhamdulillah segini banyaknya Engkau beri. Pas mau makan atau lihat anak, ya Allah, terima kasih Engkau titipin anak. Lihat rumah, ya Allah, terima kasih. Lihat udara sejuk, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lihat makanan, alhamdulillah. Waduh, itu hadirin bisa nangis. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Dan syukur itu Allah lihat hambanya yang bersyukur. Allah tahu hambanya yang menangis, mengingat karunia-Nya. Allah tahu hati yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Tapi tidak banyak orang yang begini. Banyaknya sibuk memikirkan yang tidak ada. Sibuk memikirkan keinginan. Sibuk memikirkan ketakutan. Sibuk aja dengan yang tidak ada manfaatnya. Mengeluh, ngerasullah, mencela, ngomel. Sayang. Pak, suami saya ngorok. Alhamdulillah punya suami. Berapa banyak yang ingin punya suami atau suaminya sudah tidak ada, tidak pernah dengar ngorok. Tapi ngorok, ya berarti hidup. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Udahlah hadirin, daripada riweuh dengan corona ini, syukuri nikmat yang ada. Nggak bisa keluar, ya sudah di rumah syukuri. Tapi rumah saya kecil juga rumah.
Pokoknya kalau dengan syukur pasti hidup jadi nikmat. Insya Allah. Ustadz, tambahkan tentang syukur, Ustadz. Apa dari riwayat, dari sejarah tentang nikmatnya bersyukur? Tafadhol, Ustadz. Baik, ya, Ayo. saya tambahkan baik tadi sudah satu hadis ya tentang syukur, di mana dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasul bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa asdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada yang lebih rendah, yang ada di bawah kita, dan jangan lihat kepada yang lebih atas, karena itu akan menghilangkan nikmat Allah. Jadi salah satu kunci syukur selalu lihat ke bawah yang lebih rendah dari kita, lebih tidak punya, lebih sulit. Berarti kita akan sangat terus bersyukur. Kalau lihat ke atas, kita sulit untuk bisa bersyukur karena kita melihat yang lebih dari itu. Diantaranya dalam hadis di kitab Bulughul Maram. Tadi sudah disampaikan pertanyaan Pak Endro ya, supaya tetap kita dalam kondisi apapun bisa bersyukur. Jadi memang, ayo, mana Ustadz? Ya, siapa? Ya, jadi penderitaan itu bukan karena kurang sesuatu, penderitaan itu karena kurang bersyukur. Ya harus banyak tafakur, orang-orang yang tidak punya. Sambil makan juga kita berapa banyak yang nggak makan hari ini. Itu bukan untuk membuat kita menderita ya, tapi membuat kita, ini tuh udah nikmat sekali. Begitu. Nah sekarang tentang sabar. Sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu adalah orang yang sangat bisa mengendalikan pikirannya, lisannya, sikapnya, hatinya. Kalau ditimpa musibah, dia tidak kemana-mana kecuali ke Allah. Jadi sabar itu pada pukulan pertama. Jadi ketika terjadi sesuatu, misalkan kebentur tembok, atau kena apapun, atau ketusuk duri, atau kejedot, atau kejatuhan genteng, atau ban meletus, pasti ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Nah, delaynya ini, lambatnya ngait ke Allah, itu yang bikin gelisah. Kurang yakinnya semua ini terjadi dengan izin Allah, itulah yang jadi masalah. Makanya terjadi sesuatu, kembali. Oh, ini izin Allah nih. Kemudian, yang kedua, supaya sabar, ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkan. Dan yang demikian ini mudah bagi Allah, supaya kamu tidak terlalu berduka dengan sesuatu yang luput darimu, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Oh, tertulis di Lauh Mahfuz. Aduh, saya takut nih nanti ke depan. Maka surat apa Ustaz, saya jadi lupa nih. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Jadi ketakutan membuat kita sabar. Oh, nggak bisa. Loh, apakah takdir bisa dirubah? Ya, Allah yang menguasai takdir. Allah sudah menyuruh kita lewat Rasulullah, ihriz ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Berantusiaslah dengan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'azaz,
dan janganlah kamu bersikap lemah. Jadi kita harus semangat terus. Kalau ini manfaat, semangat terus. Minta tolong ke Allah. Takdir itu Allah yang maha tahu, dan kata Imam Ali, wah berat kalau kita mikirin takdir seperti samudra yang dalam yang tiada bertepi. Tapi beginilah, semua tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau kamu syukur, takdirmu ini nih ditambah. Wala in kafartum, kalau kamu tidak syukur takdirnya, ini semua tertulis di Lauh Mahfuz. Kita diberikan izin oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan untuk berbuat buruk dan baik. Di sini di hati. Kalau kita milih takdir ini kita milih takdir sedekah, maka Allah ampuni dosa, Allah tolak bala dan bencana, Allah lipat gandakan karunia. Kalau kamu memilih pelit, Allah hatinya akan seperti yang dibelenggu baju besi dan makin sesek. Kalau kamu bayar zakat ini, kalau kamu tidak bayar zakat ini, kalau kamu takwa, Allah beri jalan keluar, Allah beri rezeki yang tidak diduga-duga. Kalau kamu durhaka, mati sampai musyrik, kamu tidak diampuni. Jadi Allah memberikan pilihan bagi kita, dan kita bisa memilih apa yang Allah sukai, dan dari sana mengalir takdir terbaik. Tapi kalau sudah jadi amal, kita harus sabar nih. Kalau sudah jadi amal, misalkan kita mau sedekah. Nah, sebetulnya ini kita sedekah ke anak yatim. Sebetulnya yang di tangan kita itu rezeki anak yatim. Ada dititipkan di kita, lalu kita kasihin ke anak yatim. Nah, itu adalah rezeki dia dari Allah lewat kita. Kita berusaha, aduh ya Allah saya ingin menyantuni anak yatim, pahala. Aduh Allah saya mau nabung buat anak yatim, pahala. Semuanya dilihat oleh Allah pahala. Dan ketika ketemu, kasihin pahala. Tapi sesudah ini hilang semua pahala kalau jadi merasa punyanya. Hei deh, kamu kan saya yang biayain. Untuk sekolah kan dari saya. Untuk baju juga dari saya. Saya. Nah, maka dia gagal. Karena kalau sudah beramal, harusnya kita yakin bahwa semua ini rencana Allah, dari Allah, Allah yang ngatur. Kita cuma jadi jalan. Nah, itulah bedanya. Kalau kita ikhtiar all out, habis-habisan, tapi kita yakin yang mengatur itu Allah. Apalagi kalau sudah terjadi, jangan merasa. Jangan merasa berjasa. Jangan merasa sudah berbuat. Tapi inilah kesempurnaan ikhtiar kita. Kalau sudah jadi, kita yakini semuanya adalah min fadli rabbik. Tidak boleh merasa berjasa, saya mengajar, saya ngebangun Darut Tauhid, saya nggak ada. Darut Tauhid itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum dan kawan-kawan diciptakan. Cuman diuji saja. Kalau petantang-petenteng merasa saya berjasa, udah hilang pahalanya semua. Kadang nggak ada Abdullah Gimnastiar, beres aja, apapun yang Allah kehendaki terjadi. Kita mah cuma nebeng beken. Kita pun harus yakin semua kepahitan itu membawa kebaikan. Kepahitan juga menjadi bahan evaluasi. Karena musibah itu menimpa karena dosa, dan musibah itu diangkat karena taubat. Makanya dosa apa ya Allah yang ingin engkau, kita periksa terus dosa-dosa kita. Insya Allah Allah berikan. Maaf hadirin, di luar ini rupanya banyak semut yang ikut pengajian. Dan kita yakin juga fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi bersama kesulitan yang ada tuh Allah memberikan banyak sekali hal-hal positif. Saya juga tidak tahu kan jadwal ceramah tuh dibatalkan semua tuh. Pada waktu awal Maret itu tanggal 10-11 Maret tuh batal semua. Waduh, sekarang sibuk begini. Ceramah online dalam dan luar negeri. Kemudian TV juga rebutan. Aduh. Oh, begini ya. Ada dakwah ternyata dari rumah tapi bisa efektif. Bisa banyak-banyak, bisa kursus ini, kursus itu lewat online. Sesuatu yang tidak diperoleh pada waktu umum. Jadi sibuklah melihat kebaikan di balik semua urusan ini. Kita akan
bisa bersabar menyikapinya. Dan memang hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi bersabarlah. Dan orang yang sabar itu tidak pernah gagal, tidak pernah dirugikan, tidak pernah dikecewakan. Innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Allah bersama orang sabar dan Allah mencintai orang sabar. Sabar itu ada 3 tempatnya. Sabar waktu kita taat ke Allah seperti sholat, itu harus sabar. Ngaji harus sabar, sedekah harus sabar. Semua ibadah itu harus sabar. Kalau enggak, sholat khusyuk itu sholat yang sabar. Kalau tidak sabar, tidak khusyuk. Sedekah yang banyak itu sedekah yang sabar. Kalau tidak sabar, dia pasti pelit. Ngaji enak, panjang, itu karena sabar. Kalau nggak pakai sabar, pasti ngajinya yang pendek-pendek. Apalagi sekarang nih di rumah bapak-bapak banyak yang kebongkar oleh anak-anak karena pas ngimamin itu lagi itu ina atau ina wal asri ya qul huwallahu ahad, puter aja itu. Nah, harus sabarlah, sabar dalam belajar agama. Yang kedua, sabar ketika menjauhi maksiat. Di rumah nih jengkel ini ya, tenang aja lah. Kita kan tidak dengan musuh, ya, tapi ini rewel banget, ya sudah, dinikmati, nggak usah beringan, dinikmati suasana rumah tuh, ya. Perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, jangan dijadikan neraka mini, tapi jadikan surga mini, baiti jannati. Bisa kok, kuncinya sabar, sabar menghadapi, menjauhi maksiat, dan yang ketiga sabar menghadapi musibah ini. Ya, HHN hadapi, hayati, nikmati. Sama Darutauhid kurang lebih 1.300 karyawannya dengan MQ itu. Oh, kemarin rapat, cadangan uang kita tinggal berapa yayasan? Wah, paling 2,5 bulan. Ya, paling top 3 bulan ya, siap-siap lah. Sudah itu kalau masih wabah syariatnya gimana? Ya, kita pasti harus menggadekan ini, itu. 2 bulan mungkin tahan. Kalau sudah itu bagaimana? Kita jual ini, ya nggak apa-apa. Tapi kan Allah yang menentukan. Kita syariat saja. Jadi, sing sabar. Tahan diri, kendalikan diri, pikiran, mulut, mata, nafsu, syahwat. Kalau kita benar-benar bisa mengendalikan diri, seperti naik mobil yang terkendali, nyaman. Kalau tidak bisa mengendalikan diri, naik mobil, nabrak atau tertabrak atau masuk jurang. Nauzubillah min dzalik. Ya, segitu. Silakan kita bahas lagi. Tukar pikiran. Ustaz, tambah tentang sabar, Ustaz. Baik. Tadi melengkapi ya, sebagaimana tadi ya ungkapkan. Jadi di surat Al-Baqarah yang 45 dan 152, 2 kalimat yang diawali dengan perintah sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Diminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat karena sesungguhnya itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Artinya seperti yang ungkapkan tadi, untuk bisa salat khusyuk, salat tepat waktu, salat istiqomah, maka butuh kesabaran. Jadi sabar lebih dulu sebelum salat. Kemudian di 152-nya juga dengan kalimat hampir sama, Allah berfirman dengan konteks kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Itu juga didahulukan kalimat sabar dulu sebelum salat. Wahai orang-orang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi untuk salat dengan khusyuk, untuk salatnya istiqomah, mau tahajud setiap malam, butuh kesabaran. Yang tadi ya ungkap, yang pertama, kita sabar dalam ketaatan, dan menurut Imam Ibnu Taimiyah, ini kesabaran tingkat tinggi, artinya poin tertinggi sabar ketika kita sabar dalam taat, baru kemudian sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kondisi ini kita juga bersabar, bagian dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, segitu tambahannya. Silakan. Siapa yang mau menambahkan? Silakan. Buka pertanyaan Mas Tengku Ferdi, mungkin bertanya, ini calon jamaah 2020
Ya, Mas Ferdi, mangga. Ini calon jamaah 2020. Mudah-mudahan berangkat ya, Mas. Amin. Amin ya Allah. Makasih Mbak Rini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ferdi, Siapa? ini yang gambar AA bagus nggak? Clear, A? Clear ya? A terlihat jauh lebih muda di sini, A. Alhamdulillah. Olahraga wae tapi, nah, ini saya pakai ini yang biasa dipakai TV. Ini AA bocorkan informasinya ya. AA pakai kameranya, kamera Brio. Logitech Brio 4K ya. Dan pakai ininya komputernya pakai MacBook. Tapi boros ini listriknya, baterainya alhamdulillah. Tapi jadi jelas ya. Jelas. Makanya kalau ke TV cenderung lebih clear karena ini karunia Allah teknologi. Terima kasih MK Travel. Dibeli MK Travel ini kameranya. Ya silakan Pak Ferdi, gimana, ada yang bisa dibantu? Jazakallah khair. Sebelumnya tentang sabar sangat amat menarik. Yang saya mau tanya terkait dengan sabar itu kan koreksi kalau salah, itu kan sebenarnya jadi apa ya? Jadi finish line-nya kita dalam menjalankan semua cerita hidup gitu ya. Nah, sebelum ada proses sabar itu kan ada dua proses yang paling nggak saya lihat adalah ikhtiar dan tawakal. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, ikhtiar dan tawakal itu kan apakah harus berjalan bersamaan atau dengan kondisi saat ini ada yang harus didahulukan dulu, A? Karena kan di hari-hari sebelumnya kita ikhtiar mengharapkan hasil dan kita tawakal ke Allah, Allah yang memberikan hasilnya gitu, A, ya. Nah, terkait dengan kondisi saat ini gitu, banyak tantangan, ya tadi A bilang itu misalnya di pesantren gitu kan, sampai 2 bulan 3 bulan lagi mungkin tabungan, sama halnya dengan kami gitu yang di kantor gitu. Nah, dalam konteks sabar ini, ikhtiar dan tawakal itu apakah harus salah satu yang didahulukan atau tetap berjalan bersamaan? Baik, seperti keluar dari rumah, kita doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa bukit. Ditunjuki, dicukupi, dan dilindungi. Belum berangkatnya, baru keluar dari rumah, sudah berlindung ke Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakal tuh, saya bertawakal ke Allah. Suara motor kenceng, saya jadi ingat motor saya, berarti kalau ngelewat gini, jengkelnya orang yang dengar ya. Astagfirullah. Sudah 2 hari ini siaran ada motor kenceng suaranya, pikir wah, karena juga punya motor suaranya sama, betapa eneknya orang-orang tuh dengernya ya. Astagfirullahaladzim. Nah begitulah tekniknya. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, itu pasti pelajaran dari Allah untuk mengevaluasi diri. Tadi sampai di mana ya? Ya begitulah. Jadi tawakal itu, apalagi kalau kata Imam Ibnu Athaillah begini, sesuatu itu pasti akan untung kalau dari awal sudah mengandalkan Allah. Dari ingin apapun minta tolong ke Allah, sedang bergerak sedikit minta perlindungan Allah. Terus dari awal itu mengandalkan pertolongan Allah. Mau dagang, ya Allah saya ingin dagang, hanya Engkau yang menguasai, memudahkan. Dagangan saya ini berkah, ya Allah hanya Engkau yang mendatangkan pembeli. Walaupun yang belinya tidak banyak, tapi ini sudah sukses nih. Karena dari awal sudah mengandalkan Allah. Nah orang ikhtiar itu kayak masuk hutan. Coba Pak Ferdi pilih, masuk hutan sendirian dengan perbekalan dan ilmunya, atau mau masuk hutan lapor ke pemilik hutan. Pak, di sini saya dapati pengumuman barang siapa yang melapor dan menyerahkan urusan diri di hutan kepada pihak pengelola hutan, maka oleh pengelola hutan akan diurus, dijamin, dituntun sampai puncak dengan jalan terbaik dan dengan cara-cara terbaik. Syaratnya adalah memasrahkan total kepada pemilik hutan dan yakin bahwa pemilik hutan tidak akan pernah mengecewakannya. Coba mana yang paling bisa menikmati perjalanan di hutan belantara ini? Yang mengandalkan ikhtiar sendiri atau yang memasrahkan kepada pemilik hutan? Ini yang enjoy, yang dipasrah ya kan?
Yang sendiri mau bawa galon 2, apa itu bawa galon 2? Ya cadangan air. Bawa karung, buat apa? Buat itu kenapa buat senjata, buat lawan binatang. Capek. Tapi yang ini udah nggak usah bawa air gitu. Nanti saya tunjukin mata air yang bisa diminum. Udah nggak usah bawa karung, nanti ada pohon-pohon yang matang. Kenapa nggak usah bawa golok segede gitu, biasa aja. Nanti babi hutan aja kok. Babi hutan tinggal belok, kita aja nggak bisa belok. Jadi ikhtiarnya tuh efektif, efisien, karena dari awal sudah pasrah ke Allah. Jadi pasrah tuh dari mulai awal juga, makanya istiqoroh tuh udah pasrah tuh ke Allah, ya kan? Belum apa-apa tuh sudah pasrah. Terus minta tolong ke Allah dalam setiap episode. Teng. Terima kasih Om Ferdi. Oh, nah. Itu tetangga rumah yang mau dijual masih ada? Nanti saya tanyain, Nak. Oh, cuma nanya Mas aja. Umar Sanusi mau bertanya, silakan. Mas Umar juga calon jamaah haji 2020. Mas Umar, udah dibuka ininya. Mikrofonnya boleh di-on kan, Mas? Iya. Ya. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat, A? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat situasi sekarang ini kita menghadapi musibah yang semua merasakan, semua mengalami, dan tadi sudah sampaikan bahwa kita harus sabar, harus tawakal, dibarengi dengan ikhtiar, juga tidak lupa bertobat. Nah, di luar ikhtiar-ikhtiar kita itu, alangkah bagusnya bila kita mengetahui hikmah di setiap kejadian, termasuk kejadian musibah ini. Menurut AA, kira-kira hikmah apa saja yang bisa kita petik pelajaran dari kondisi seperti ini? Terima kasih. Wah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini udah jelas sekali, takluk lah sedunia dengan Allah menciptakan virus saja. Yang udah nggak ada lagi yang pinter, nggak ada yang perkasa, nggak ada yang kaya, nggak ada yang intelek, nggak ada pejabat, semuanya keder oleh Mbak Kofi ini, ya, Mbak Covid ini, ya. Jadi betul-betul sekarang bisa melihat cara Allah menaklukkan dunia tuh begitu mudah dan sederhana, ya. Dan Allah juga ingin mengumpulkan keluarga di rumah, kumpul sekarang di rumah. Allah juga ingin membuat alam ini bersih, polusi sekarang nggak ada. Air-air bening, kemudian polusi udara hilang, Masya Allah, ya. Allah mau membuat orang tidak susah berbuat maksiat, susah sekarang maksiat itu, ya. Kemudian Allah juga ingin membuat orang merasakan bagaimana orang berjilbab, bernikob sekarang pakai cadar kemana-mana, semuanya, ya. Allah juga ingin membuat bagaimana bahwa pinter-pinter tuh susah sekarang cari vaksin aja setengah mati itu, ya, lawan virus yang sedemikian cerdik. Tapi ya tidak semua orang berhasil ingat ke Allah. Sebagian mah hanya ingat ke virus, sakit, kematian itu berkutat. Harusnya kita lebih sibuk dengan Allahnya, ya. Makanya tenang saja. Juga keluar hati-hati sekali ini, Adin. Pakai masker, sarung tangan plastik yang pakai plastik yang sekali pakai itu. Kalau keluar jaga jarak 2 meter sebisanya. Tidak jajan di luar, tidak menyentuh. Kalau pulang sini di garas, di luar buka semua. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan prosedur yang baik. Tidak menyentuh apapun kalau sampai di rumah, kecuali langsung ke kamar mandi, simpan pakaian di tempat cucian, segera bersihkan, bersabun dari ujung rambut sampai ujung kaki, pakai pakaian bersih, baru ngobrol. Syariatnya sempurnakan, tapi jadi senang bersih. Minum, jadi rajin minum. Ya. Sekarang 2 liter minimal sehari. Alhamdulillah. Banyak sekali. Bisa belajar sekarang, banyak waktu.
Ya karena tidak semua orang kan bisa mengetahui pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil gitu. Tapi kalau diungkapkan oleh tokoh-tokoh seperti itu, baru terbuka, oh ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadian yang menimpa kita gitu. Terima kasih, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan, ikuti aja terus medsos kalau manfaat ya. Nanti malam dengan Ustadz Abdul Somad ngobrol. Terus nanti Selasa mungkin dengan Sandi Uno, Kang Sandi Uno, bagaimana kreatif di saat sulit begini. Kemarin dengan Pak Anies Baswedan, Masya Allah, bagus-bagus ya. Nanti berseri supaya waktu luang kita di rumah kita bisa terus ikut seperti ini ya. Nuhun. Kita tutup doa aja. Doain untuk Haji 2020 khususnya yang apa kita mau tetap berangkat Haji 2020. Amin. Ya Allah. Amin. Kalau di Kemenak masih tetap persiapan di Kemenaknya tetap persiapan. Cuman kita tetap nunggu keputusan dari pemerintahan Saudinya. Tutup doa aja dulu. Nanti kita mudah-mudahan ini paguyuban alumni haji dan ini kita bisa bikin sesuatu lah bersama DTP nantinya kalau Bapak Ibu semua berkenan nantinya. Kita memang harus pokoknya kalau ingin gak kena bala mah air mata tobat dan sedekah. Itu paling paten membuat kita terlindungi oleh Allah dari bala ya, yaitu sesudah sholat yaitu memperbanyak air mata tobat. Minta ampun terus ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, ampuni semua dosa kami. Engkau tahu setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah. Ampuni sebanyak apapun maksiat dan dosa yang kami lakukan. Ampuni sekelam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja, ampuni maksiat yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang, ya Allah, astagfirullah. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lindungi kami semua ya Allah, lindungi keluarga kami, orang tua kami, muslimin, muslimat. Ya Allah, angkat wabah ini dari makhluk ya Allah. Angkat wabah ini dari umat manusia, gantikan dengan hidayah-Mu ya Allah, dengan hikmah, dengan ketaatan kepadamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana ya Allah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ya Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah hadirin. Terima kasih. Lanjutkan ya. Ya, matur nuwun nak. Terima Ya, kasih. terima kasih semuanya. Mohon maaf. Mudah-mudahan takdir kita bisa ke tanah suci lagi pada waktu yang paling tepat nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mulyadi, dipersilakan. Ustadz Mul. Ustadz Mul monitor, ya. Keluar dulu ya. Tugas lagi yang lain. Siapa? Silakan. Ustadz suaranya nggak keluar. Ustadz suaranya nggak keluar. Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada sih. Halo? Ya, udah Ustadz, mangga. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah dapat ilmu dari guru kita. Maaf saya tidak menambahkan ya, karena sudah banyak sekali yang kita peroleh hari ini, khususnya tentang syukur dan sabar. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak baik dalam rangka menjaga kemakmuran haji kita, juga dalam rangka untuk menjaga syukur kita, kesyukuran kita, dan sabar kita di rumah. Kita ikut ambil bagian, Bapak Ibu, di Darut Tauhid ada program Darut Tauhid Peduli dengan program sembako ya. Kemarin saya coba juga silaturahmi ke saudara kita yang difabel, ternyata sangat membutuhkan, dan mereka di DT ada grup DIF ya, di para difabel yang tunanetra, tunarungu, dan mereka mendapat permintaan banyak dari tiap daerah katanya. Dan sangat banyak sekali mereka sudah terdampak begitu besar. Hanya makan nasi saja, kadang nasi dengan gorengan itu masakan sekali, hanya ketemu beras. Itu pun ada yang hanya ketemu 2 hari sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ambil bagian ya Bapak Ibu. Silakan nanti ditayangkan di MP informasinya. Juga APD yang sekarang masih sangat kurang karena ya masih terbatas ya, tenaga medis kita juga masih membutuhkan. Semoga ini menjadi jalan syukur kita yang kita masih diberikan banyak kecukupan oleh Allah. Juga jadi jalan syukur kita karena kita masih dikaruniai nikmat sampai hari ini sehat. Ya, mudah-mudahan dengan sedekah kita, apa yang disampaikan Haji, jadi penolak bala, jadi pengundang rezeki berikutnya, dan terhindar kita dari wabah yang sedang melanda di kita. Amin. Matur nuwun Ustadz Mulyadi. Ya, teman-teman grup haji, alumni haji dan calon jamaah haji, terima kasih sudah bergabung di kita ya. Kita semua rindu Baitullah, kita doa bersama semoga kita bisa segera ke Baitullah kembali ya Ustadz ya. Amin. Dan berhaji. Matur nuwun semuanya, Bapak Ibu yang baik. Nanti bagi yang berminat untuk penggalangan dana sembako untuk saudara-saudara kita di Afabel, kita share di grup nanti informasi nomor rekening dan sebagainya ya Ustadz ya. Ya. Terima kasih Ustadz Mulyadi. Ya, Bapak Ibu. sama-sama.